nanti. Lanjut Bang Zuma. Iya, jadi tak berdaya kalian ya untuk kemudian menyatakan nabi yang sama seperti Musa. Jadi perdebatan kalian tadi dengan Uniriva itu menjelaskan tentang nabi yang sama seperti Musa yang jago perang itu. Kalau Paulus, Paulus jago apa ya? Lalu kemudian di dalam Yesaya 5, kalau kamu baca satu perikop, di situ terang dikatakan bahwasanya ini bukan isapan jempol belaka. Ini penggambaran bagaimana sebuah kota kemudian yang atributnya sebagai kota Tuhan. Allah tetapkan kota itu sebagai kota yang suci. Orang-orang yang tidak bersunat nggak boleh melintas di situ. Orang-orang yang bersunat kalau lewat di situ dikejar sama onta. Jadi ini bukan bayonan biasa ya. Ini bukan bayonan orang Muslim. Ini fakta. Ya, bukan guyon. Ini analisis yang menyeluruh. Bahwasanya ketika dikatakan kelimpahan dari seberang laut akan beralih kepadamu. Ini di mana terjadinya? Di Vatikan, di Yerusalem. Sejumlah besar onta akan menutupi daerahmu. Ini di mana? Segala kambing domba Kedar keturunan Ismail itu di mana? Dan Nebayot juga anak Ismail itu di mana? Untuk ibadahmu, ini di mana ini? Binatang-binatang keturunan Ismail dia jadikan sebagai sandaran ibadah yang kamu hujat tadi. Aku akan menyemarakkan rumah keagunganku, bait suciku. Ini di mana? Diagungkan ini di mana ini? Orang-orang asing akan membangun tembokmu. Ini di mana ini? Mereka akan menyebut engkau kota Tuhan. Itu di mana? Apakah Yesus pernah membentuk kondisi ini terjadi? Tidak. Paulus bisa? Tidak. Tidak bisa. Dan itu hanya bisa dilakoni oleh baginda Rasulullah Muhammad SAW. Makanya di dalam Yesaya 42 diterangkan, lihat itu hambaku, kepadanya aku berkenan, dia akan menegakkan hukum-hukum kepada bangsa-bangsa. Siapa hamba Tuhan yang dimaksud? Paulus. Jadi kalau Anda itu hanya membahas kemudian dari Google, buka ini, buka ini, buka ini, Anda itu harus mengikuti cara umat Islam dong. Ketika umat Islam mengatakan Yesaya 60 nomor 5 sampai nomor 14, di situ bisa buka kitabnya. Tapi kalau kau katakan di Google hadis Bukhari Muslim halaman sekian, nomor sekian, emang ada di kitabnya umat Islam? Itu yang Anda harus pelajari dulu. Ya, silakan. Itu akan berjalan ketika berbicara, silakan. Aku mau tunjukkan data dong. Bro Kiamat siap ya? Siap. Iya. Ini saya tunjukkan datanya. Kalau tentang Paulus itu sebagai murid Isa yang terkemuka di dunia dan di akhirat, Isa yang tidak dijamah oleh setan itu ada ini. Tapi kalau tafsir ini salah ya terserah kalian, itu hak kalian juga kawan-kawan muslim. Nggak peduli saya mau kalian katakan, tapi di dalam tafsir dikatakan, sedangkan nama rasul yang ketiga ialah Paulus dan nama negerinya ialah Intakia. Maka ketiga utusan itu berkata ke penduduk tersebut. Jadi di sini. Tapi kalau kalian bilang artinya Paulus gini-gini, ini terserah kalian. Artinya bagi saya tafsir Ibnu Katsir di dalam surat Yasin 14 jauh lebih terpercaya daripada kalian berdua. Karena kalian itu nggak punya kompetensi untuk menuliskan tafsir dan belum diakui oleh Kemenak. Ini sudah diakui oleh Kementerian Agama Republik Indonesia. Ini dia. Jadi sebelum kalian protes ke saya, maka protes dulu lah ini. Oke, itu aja untuk hal itu. Kalau untuk Paulus ya saya katakan Paulus ini seorang yang peperangannya tidak mengangkat pedang. Tapi bagaimana dia bisa mengubah orang yang membenci Kristus dan bahkan ingin membunuh dia, menjadi orang yang mengasihi Kristus dan mengasihi Paulus. Menurut saya itulah peperangan yang paling hebat dan itulah cara-cara murid-murid Yesus berperang. Jadi mengubah orang yang membenci menjadi orang yang mengasihi Kristus, tidak dengan pedang. Makanya murid-murid Yesus itu ketika memberitakan Injil tidak mengangkat pedang. Bahkan Yesus ketika Petrus hendak mengangkat pedang, jangan. Siapa yang menggunakan pedang akan mati oleh pedang. Di sini. Jadi luar biasa lagi Yesus itu. Di situ, bro. Kalau masalah Yesaya 21 ayat 16 sampai 17, justru menurut saya ini ucapan ilahi terhadap Barabia. Sebab beginilah firman Tuhan kepadaku, dalam setahun lagi
menurut masa kerja prajurit upahan, setahun lagi, jadi nggak berlaku lagi di zaman Arab. Karena jarak Yesaya dengan Muhammad itu ribuan tahun. Yesaya ini sekitar tahun 800 sebelum Masehi, sedangkan Muhammad itu di tahun 700. Berarti ini jaraknya sekitar 1500 tahun. Sementara di sini dalam setahun lagi. Jadi Bro Juma ini mengutip sesuatu tapi tidak membaca, tidak mengerti. Anda harus tahu bahwa Yesaya dengan Muhammad jaraknya ribuan tahun. Sementara di sini dalam setahun lagi. Dan dari pemanah-pemanah yang gagah perkasa, dari Bani Kedar akan tinggal sejumlah kecil saja, sebab Tuhan Allah Israel telah mengatakannya. Jadi tidak ada hubungan. Baru siapakah Nabi yang cocok dengan Nabi yang dinubuatkan oleh Musa? Saya katakan itu bukan tentang Paulus dan itu bukan tentang Muhammad. Tapi itu lebih tepat kepada Yesus. Kenapa? Karena kita melihat di sini bahwa kalau kita lihat ya, itu Musa itu bangsa Israel, Muhammad bangsa Arab. Nggak nyambung. Musa itu sekolah, Muhammad tidak sekolah, tadi Bro katakan. Muhammad seorang buta huruf, sedangkan Musa seorang yang jenius, bahkan sekolah kerajaan. Musa mengadakan banyak mujizat. Nabi Muhammad tidak mengajarkan mujizat. Surah 28 ayat 48. Baru kita lihat lagi Muhammad menerima wahyu melalui malaikat Jibril. Sedangkan Musa menerima wahyu langsung dari Allah. Musa melihat langsung kemuliaan Tuhan. Muhammad tidak pernah melihat kemuliaan Tuhan. Ibadah yang dibawa oleh Muhammad, ritualnya itu ada lempar juhro itu, lempar setan. Sedangkan ibadah yang dibawa oleh Musa tidak ada seperti itu. Peraturan ibadah Musa yang diberikan ada kurban pengampunan dosa, ada hari raya perayaan. Sedangkan di dalam Nabi Muhammad nggak ada perayaan, nggak ada kurban. Semuanya bagi-bagi daging. Itu bedanya. Jadi nggak ada kaitan. Nabi yang seperti Musa itu bukan Paulus dan bukan Muhammad. Tetapi yang lebih tepat dengan hal itu adalah Yesus. Di situ, kenapa saya katakan begitu? Karena ini sudah diklaim juga oleh Alkitab, di mana dikatakan oleh Petrus bahwa Nabi yang seperti Musa itu, Kisah Rasul 3 ayat 11-26, itu adalah tentang Yesus Kristus. Itu sudah diklaim oleh Petrus bahwa Nabi yang seperti Musa itu adalah Yesus Kristus. Itu di zaman Petrus. Petrus itu berarti di tahun 40 atau 50 Masehi. Sedangkan Muhammad tahun 700. Kenapa telat klaimnya itu? Karena Muhammad baru datang sekitar 650 tahun. Bahkan padahal itu sudah diklaim oleh Petrus sebagai Yesus Kristus. Nah itu lanjut Bro. Apa kiamat? Sorry, waktu habis baca.